Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen terakhir, masih dengan topik, perlukah managers mengucapkan sumpah profesi? Atau dalam arti kata lain, apakah sudah saatnya managers itu dibuat sebagai profesi yang sebenarnya seperti dokter misalnya yang mengucapkan sumpah profesi? Dan masih bersama kita Pak Tanri Abeng, manajemen guru dari Indonesia. Pak Tanri, ada pertanyaan dari audiens, silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Bayu. Saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Tanri sampaikan, bahwa banyak atau beberapa menteri itu juga sering keliling daerah itu mengurusi hal-hal yang teknikal. Saya rasa kalau kita kaitkan dengan forum kita adalah CEO Reference, kita juga mengetahui banyak CEO yang tidak melaksanakan perannya sebagai CEO, tapi mungkin melaksanakan perannya hanya sebagai Operation Director. Oke. Saya pernah mendengar bahwa ada satu hal yang menarik dengan CEO. CEO itu harus punya waktu 1 jam untuk menghisap cerutu, untuk berpikir, untuk memikirkan visi di masa depan. Satu my last comment is, kalau kita kaitkan dengan topik kita, apakah manajer harus mengambil sumpah? Saya rasa masalah kita memang integritas, ya, karakter itu jauh lebih penting. Pengalaman saya 10 tahun sebagai direktur HRD terbukti bahwa karakter jauh lebih penting daripada skill. Karakter itu sangat dibutuhkan kalau skill itu bisa ditingkatkan. Nama saya Indra Kurnia, Direktur dari Frontier Consulting. Terima kasih Pak Indra. Pak, ada komen? Ya, saya kira itulah yang merupakan karakteristik ya daripada banyak CEO kita. Mereka lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk masalah-masalah teknikal. Dia mestinya bisa didelegir. Secara teoretikal, seorang CEO itu hanya 20% waktunya saja untuk melakukan masalah-masalah teknikal. 80% itu melakukan pekerjaan-pekerjaan manajemen, mulai daripada perencanaan, berpikir, kemudian mengambil langkah-langkah koreksi dan lain-lain sebagainya. Tapi memang yang jadi masalah adalah bahwa orang pada umumnya malas berpikir. Dan berpikir itu tidak gampang. Maka itu ada yang mengharuskan bahwa kau sebagai CEO, kau harus 1 jam itu ngisap cerutu itu untuk berpikir saja misalnya. Tapi yang paling penting adalah hasil daripada ngisap cerutu itu. Apa hasilnya gitu. Tapi intinya adalah memang harus kita membiasakan diri belajar melakukan pendelegasian. Banyak pemimpin yang tidak mau melakukan pendelegasian, dan selagi Anda tidak melakukan pendelegasian, tidak mungkin Anda bisa lakukan tugas Anda untuk berpikir dan mengorganisir orang, ya, karena mau kerja sendiri gitu. Berarti masalah kompetensi dong Pak ini ya? Kompetensi manajerial ini kompetensi namanya. Manajerial. Berarti leadership ya. Berarti kalau Bapak bilang BUMN itu semua yang memenuhi, nggak ada di BUMN CEO-nya yang seperti ini Pak ya? Saya belum melihat. Karena kalau itu sudah ada, maka BUMN kita itu sudah berkiprah di dunia. Tapi karena tidak adanya itu, kurang berpikir, kurang mengambil langkah-langkah, tidak strategis, sehingga tetap saja jago kandang saja kita, padahal potensi kita untuk menjadi pemain global itu besar sekali. Jadi pertanyaan Anda itu betul. Silakan Pak Bunardi. Ya, saya Bunardi dari BNA Consulting. Ya. Pertanyaannya ada ditujukan pada Pak Tanri. Ini mengenai code of conduct, ya. Kita akan lihat bahwa kalau tenaga profesi itu kan selalu ada code of conduct. Kemudian ada tren untuk corporate maupun institusi juga menerapkan code of conduct. Nah, ini kan kaitannya dengan good corporate governance. Kemudian juga mempertanggungjawabkannya kepada stakeholders. Tentunya ini kan perlu dipertanggungjawabkan lebih lanjut. Nah, kalau kita melihat kepada undang-undang PT kan tidak tercantum. Apakah menurut Pak Tanri undang-undang itu harus juga sinkron dengan ini? Artinya undang-undang itu juga harus di-amend, menyesuaikan dengan tren-tren yang ada ini. Baik, terima kasih Pak Bunardi. Jadi gini Pak, mungkin saya rephrase pertanyaannya tentang anjuran untuk menjadi profesi ini. Bagaimana adaptasinya di Indonesia ini? Apakah perlu sampai dengan legal? Ya, sampai dengan keputusan legal seperti undang-undang PT gitu ya. Apakah itu at the end point-nya sampai ke sana, atau kita cukup di bahwa ini menjadi satu practice saja? Ya, ini gini ya, kalau undang-undang itu kan harus black and white ya, sedangkan code of conduct
conduct ya, apalagi yang terkait dengan masalah-masalah apa namanya integrity, itu kan susah ya. Jadi tadi menyebutkan adanya corporate governance ya. Saya kira ini sudah salah satu kemajuan extension daripada katakanlah undang-undang perseroan terbatas ya. Khususnya bagi badan-badan usaha yang sudah publik gitu ya. Nah, tapi kita masih membutuhkan lagi beyond corporate governance itu tadi ya. Nah, tapi kalau saya mengatakannya, coba kita benahi dulu the body of knowledge. Di sini saja kita masih kurang. Ya. Jadi kalau the body of knowledge saja kita masih kurang, maka exercise masuk ke code of conduct itu juga akan apa namanya kabur gitu ya. Jadi pembenahan menurut saya di Indonesia ini adalah bagaimana kita memposisikan peranan daripada para manajer atau pemimpin, bahwa kalau Anda pemimpin puncak, Anda memimpin, bukan melakukan pekerjaan operasional. Karena terlalu mahal Anda dibayar untuk melakukan pekerjaan operasional. Anda dibayar karena Anda memiliki otak dan menggunakan otak itu untuk membangun strategi ke depan bagi perusahaan dan mengeksekusi ya, jangan lupa ya. Jadi jangan hanya berpikir saja. Kalau hanya berpikir saja dan hanya menulis saja tetapi tidak mampu mensosialisasikan dan mengimplementasikan apa yang dipikirkan, itu juga tidak begitu bermanfaat. Jadi kembali kepada manajemen tadi. You have to start planning, lalu mengorganisasi, lalu menempatkan orang, lalu kemudian melakukan pengambilan keputusan, lalu mengevaluasi apa yang telah dilakukan itu. So it is going back to the management system seperti di kedokteran itu tadi. Nah ini yang saya kira perlu kita kembangkan dulu ya, sebelum kita masuk kepada isu legal beyond yang ada di undang-undang perseroan terbatas. Baik, tadi Bapak kan katakan jangan hanya ide, tapi kita harus sampai eksekusi, Pak ya. Oh iya, iya. Kalau kita ngomong eksekusi tentang ide ini, ide membuat manajemen menjadi satu profesi di Indonesia ini, siapa seharusnya yang melakukan eksekusi ini, Pak? Loh, begini, keputusan itu harus diambil oleh seorang CEO. Lalu kan ada mekanisme dan proses bagaimana itu bisa digelindingkan sampai ke bawah kan? Nah, tugas daripada seorang CEO adalah making sure bahwa apa yang sudah digelindingkan itu efektif berjalan. Dan itu ada mekanismenya dalam manajemen. Jadi kembali, tugasnya seorang CEO. At the end of the day, dia yang accountable. Nggak boleh dia mengatakan, saya punya human resource director tidak melaksanakan tugas. Kau yang tidak melaksanakan tugas, kenapa ini tidak terjadi? Maksud saya gini, Pak. Ide untuk membuat manajemen ini menjadi profesi, itu eksekusinya itu harusnya dijalankan oleh institusi siapa? Institusi mana? Apakah institusi pendidikan seperti di Harvard atau institusi profesi? Ya, supaya ini menjadi kenyataan nih Pak, apa yang kita diskusikan. Kalau di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia menurut saya sebaiknya dari para pelaku manajemen itu sendiri, yaitu para eksekutif, para manajer itu sepakat bahwa ini kita butuhkan. Baik bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang bekerja di bawah kita, maupun bagi institusi kita. Nah, nanti sesudah itu terframe ya, dan sudah terkonsep dengan baik, perlu dilibatkan dunia akademik supaya bisa terjadi proses pendalaman, mendefinisikan body of knowledge, dan kedua juga kan nanti akhirnya orang-orang yang masuk di dunia profesi manajemen ini juga akan melalui sekolahan ya. Jadi kalau sekolah ini ikut berpartisipasi di dalam proses pengembangan profesi manajemen ini sendiri, saya kira itu akan baik sekali. Kalau di Amerika dimulai dengan Harvard, tapi karena mereka institusinya sudah established ya. Tapi menurut saya untuk Indonesia harus di-initiate oleh para pemangku jabatan profesi ini. Gitu. Oke, makasih Pak. Karena waktu saya harus membuat rangkuman dari diskusi kita, jadi harus kita bungkus ya Pak. Jadi para business leaders dan intellectual business community, kita tadi membicarakan haruskah atau perlukah managers di Indonesia ini khususnya mengambil sumpah profesi seperti yang sudah dirintis di Harvard Business School ya, para MBA sejak tahun
2009 bulan Juni mulai mengucapkan sumpah profesi sebagai manajer. Ya, jadi yang dikenal sebagai MBA Oath. Nah, dari diskusi kita dengan Pak Tanri yang pakar manajemen di Indonesia ini mengatakan hal ini adalah satu hal yang imperatif, bukannya hanya yang dianjurkan, tetapi satu hal imperatif dalam arti kata satu hal yang mutlak harus dilakukan, dan itu sudah cukup terlambat sebenarnya. Karena itu kalau sudah terlambat kita harus lebih buru-buru gitu ya, harus lebih cepat mengambil tindakan, karena kita lihat managers memangku kepentingan masyarakat banyak, memangku kepentingan shareholders juga di dalam stage survival, tapi kemudian stage selanjutnya yang jauh lebih panjang itu memangku kepentingan para stakeholders termasuk masyarakat dan pemerintah dan yang lainnya. Dan kita tidak berbicara hanya corporation, tetapi kita berbicara kepada seluruh organisasi termasuk institusi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain termasuk LSM misalnya ya. Dan karena itu seorang manajer itu perlu punya satu profesionalisme. Profesionalisme itu ya kita selalu mengatakan kita nih profesional. Tetapi sesungguhnya the true profession itu harus punya satu definisi body of knowledge and skills yang jelas, dan kemudian ada satu code of conduct yang terdefinisikan secara jelas juga, dan punya satu organisasi profesi yang bisa mengawasi bahwa hal ini dilaksanakan dengan baik. Yang itu yang belum ada, walaupun seringkali manajer mengatakan kita manajer profesion gitu ya, manajer profesional gitu ya, tapi it's not true professional. Kalau mau true professional harus buat satu organisasi profesi yang mengawasi kompetensinya, mengawasi kompetensi dan code of conduct-nya. Dan untuk merintis hal ini tantangan terbesar kita masih kepada kompetensinya, karena banyak sekali yang managers yang belum memenuhi kompetensinya tapi sudah memegang jabatan sebagai manajer. Ya, karena kalau terjadi misconduct, kita susah mengatakan ini misconduct karena dia tidak punya kompetensinya atau dia sengaja karena ethical behavior-nya. Itu agak susah dan juga tidak ada profesi yang mengawasinya. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah punya code of conduct ataupun ada sebuah jabatan. Tetapi kalau dia melanggar sumpah jabatan di sana atau melanggar code of conduct di perusahaan tersebut, dia keluar dari sana, dia tinggal pindah ke perusahaan lain. Tidak ada cacat yang keluar dari perusahaan tersebut. Tetapi kalau kita ngomong organisasi profesi, dia melakukan satu misconduct di satu perusahaan, dia bisa dicabut keanggotaan profesinya, dan everybody knows that this person telah melanggar satu kesepakatan profesi, sehingga dia punya responsibility yang lebih besar. Dan juga at the other side ini juga memberikan kebanggaan bahwa kalau saya manajer, saya punya satu body of knowledge yang tertentu dan satu code of etik yang tertentu yang saya harus jaga. Ya, seringkali kebanggaan itulah yang benteng terakhir kita untuk melakukan satu kesalahan ya Pak ya. Nah, kemudian tadi kita juga bicarakan tentang siapa sesungguhnya yang harus merintis hal ini. Kalau kita lihat di Amerika, Harvard yang memimpin. Tetapi kalau kita lihat secara wajar, memang secara profesi di kedokteran pun yang merintis hal ini adalah para profesi dokter. Ya, tentunya itu kemudian dimasukkan juga ke dalam kurikulum pendidikan dokter. Ya, tetapi memang yang harus berperan adalah para pelaku tersebut. Karena para pelaku tersebutlah yang mengerti tantangan dan apa yang terjadi sehari-hari maupun kompetensi requirements yang diperlukan di dalam profesi tersebut. Nah, tentunya kalau untuk merangkum para praktisi ini untuk melakukan hal ini, tentunya harus ada lead-nya, ya, harus ada lead-nya. Tentunya lead itu akan kita bisa bentuk dengan pertemuan-pertemuan, forum-forum. Kemudian seperti Pak Tanri katakan harus ada satu eksekusi. Berarti next-nya akan kita sangat anjurkan adanya satu organisasi yang bisa memanage ini Pak ya, merangkum ini para profesional manager sekarang ya, untuk menyepakati satu body of knowledge and skills yang diperlukan untuk satu profesi manager dan code of conduct seperti apa yang kita sepakati bersama. Dan demikian maka kita bisa move on, mengejar ketinggalan kita untuk membuat managers yang menjadi pekerjaan tertua, yang mengaku sebagai profesi tertua tetapi belum punya body of professionnya ya, belum punya organisasi profesinya. Kata Pak Tanri kan lebih tua dari medical ya, tapi medical tuh punya organisasi profesinya gitu ya. Oke, jadi demikianlah kesimpulan kita Pak Tanri dan rekan-rekan Intellectual Business Community. Kita akan berdiskusi hal-hal yang lebih menarik lagi di program The CEO Reference berikutnya. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.